gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekarang nih belajar untuk menjadi satu tim di perusahaan, kita jadi ngerti nanti kalau misalnya kita membangun keluarga gimana caranya dalam keluarga itu juga kita bisa punya tim kerja yang akan membawa pada kemaslahatan dunia dan akhirat. Nah gitu ya, gimana sih membagi kerja, harusnya seperti apa sih anggota tim itu. Nah ini kan yang akan Ibu sampaikan ya, kemarin juga udah sempat disampaikan seperti apa harusnya seorang anggota tim. Oh harus satu rasa, harus satu pemikiran, harus satu langkah. Kalau enggak satu rasa, satu pemikiran, satu langkah, apa yang akan terjadi? Itu di sini ya, di tempat kerja istilahnya tesah hirup mati gitu kan. Kalau di keluarga kebayang nggak kalau nggak bisa bekerja sama sebagai seorang tim? Suka ngeliat gini kan ya, kalau di sinetron atau di sinetron azab kubur dan lain sebagainya ya, keluarga yang nggak bisa satu tim, istrinya kemana ya, suaminya teraniaya, ada yang sebaliknya, istrinya teraniaya, suaminya kelakuannya siga setan misalnya gitu ya, atau anaknya akhirnya jadilah ibu teraniaya, banyak ya. Nah itu tuh berarti mereka itu dalam menjalankan keluarga itu tidak satu. Pasti di sekitar kita juga kejadian ya seperti itu. Nah jadi teman-teman, sekarang teman-teman belajar tentang satu tim ini harapannya ini jadi bekal juga nantinya untuk teman-teman tuh kalau misalnya nanti kita berkeluarga yang dimana hidup matinya kita tuh sama-sama mereka, jangan sampai yang jadi orang-orang terdekat kita itu bukannya jadi orang yang akan mendorong kesuksesan dunia akhirat kita, tapi justru yang ngeliur gitu kan ya. Nah, makanya kan banyak ya orang-orang yang nggak mau punya anak, nggak mau punya istri ataupun yang punya suami, jangan ngeliur atuh, gitu kan ya. Benar nggak? Apalagi kalau kaum kapitalis, kaum liberalis, kaum komunis, kaum yang nggak punya agama, ya kalau misalnya cuma butuh kebutuhan biologis mah gampang, tinggal deal-dealan lah istilahnya mah, tinggal suka sama suka. Lalu mau ngapain lagi? Ngapain repot-repot harus sampai menikah, berkomitmen, bekerja sama tim. Nah gitu ya. Bayangnya kalau kita nikah terus keluarga kita tuh justru jadi ujian kita, nggak mau ya teman-teman. Nah, bismillahnya salah satunya nih kita jadikan ikhtiar kita ini di sini untuk memahami kenapa sih, apa sih tim itu, bagaimana cara kita memahami pekerjaan kita sebagai sebuah tim ini bisa menjadi bekal teman-teman nanti menjalani rumah tangga, satu tim dengan suami, istri dan anak-anaknya, satu tim dengan masyarakat di sekitarnya, gitu ya. Nah itu penting untuk kebahagiaan teman-teman, penting untuk bisa menjadikan teman-teman itu mencapai semua apa yang diharapkannya di dunia wa akhirat. Nah dulu sudah pernah disampaikan bahwa kalau yang namanya tim ini akronim atau kepanjangan dari apa? Gimana kita bisa mendapatkan banyak yang namanya keajaiban dari Allah gitu ya. Sudah pernah disempatkan juga kemarin bahwa keajaiban itu seperti apa sih nih? Salah satunya kalau di pekerjaan ya, kita kan sekarang geningan cerita ya, seringnya nemu lalat dina cuanki, nemu rambut dina rapia, rambut dina soun gitu kan ya. Terusnya teman-teman sama kita teh diteliti, ditelaah ke tempat napa adin, ke tempat napa asep anu ngadamel eta cuanki laleuran ya. Nah ieu cuanki teh laleuran wae moal poe pasti memang dilaleur, namun teu sukuna sayapna gitu ya, mun henteu apa namanya gitu kayak tidak teh mengirimkan laporan tiap hari teh dari teman-teman ini ngaburu dulu 40 gitu kan ya temuan teh. Dilihatlah ke tempat produksinya. Astagfirullahaladzim gitu kan ya. Oh pantesan atuh ibu mah sampai kita mikirnya teh seperti ini ya. Nah ini mah kabihanana teh masalah. Da imam mun bisa kabihanana kudu aya laleuran mun bisa udah kudu lama gitu. Nah meningali ikhtiar nama gitu nya. Itu kabeh teh kudu aya laleuran cuan kita dengan saukur hiji dua. Kudu nama kabeh aya laleuran gitu. Ya Allah, berarti selama ini teh keajaiban ya mah.
bisa lebih loba nu eueuh laleurannya dibanding anu laleuranna gitu. Wah, ini mah keajaiban. Kalau misalnya nih, kalau nggak salah tuh ajihan gitu kan ya, mana ajihan, oh ini itu pada ajihan nih hampura ya Allah. Padahal maksudnya Ricky malah tidak Ricky udah dikatakan. Jangan abis gini, jangan abis kita luar kota wae gitu ya. Ini tuh badan itu kaca di kulimu hampurannya. Jihan, kamu bayar itu ngegedean Ricky. Ini tambah lagi atau ajihan, oke, selimutin, imut gitu ya. Tinggal dia aja dengan muhaha. Ya, si bapak oke, ari pak dari cek ari gitu cina, bapak cina terdamang cina, bapak teh cina nya bet dia baladek kah, buat itu baladek gering. Bapak beli barang ngap siapa ya gitu sarua gaji-gajiannya banget gitu nya si dia mah. Ya makanya mun geus betah di dia mah insyaallah nya gaji alif oge teh kapungkur ajihan ka ageuna we kapadagan. Ya. Duka di mana eta salah satu keajaiban karena together everyone achieve miracle. Salah satunya gaji leutik nah habat gendut mah angker ya bahagia mah dilaksanakeun nya. Alhamdulillah ge ajian aslina nya barudak. Nah gitunya kita gini miracle oke tuh Simar sembilan bahagianya jangan kumaha jadi leutik banget ya. Buat perempuan mah itu teh suatu keajaiban, itu teh sesuatu yang betul-betul kasih sayang Allah ya buat perempuan mah ya. Udah pengen lalu sih, kalau laki-laki kan pengen sembada gitu kan ya. Nah tanda kemakmuran itu adalah betung bucitreun kan gitu ya. Kalau perempuan semakin dia kaya, semakin dia itu terurus, langsing, langsat gitu kan ya. Namun bisa kegendut yang jadi mau cerita urus, ibu tanya kurang kena duit, awas Milda, Simar, ya, koman, bayar atau kan ibu tanya. Geranya, gerak di November, Desember, Januari, eta di hutang ibu mah. Kamu kalau orang, gitu ya. Jadi nah teman-teman balik lagi tuh ternyata kabuktian gitu ya apa yang sudah kita sekarang capai itu lamun ningali ilaharna mah itu urusan cuanki wae eta teh sesuatu keajaiban teman-teman. Kita itu hanya di SP2 kuduna mah geus di SP 2000 meureunnya ari batur mah ISO 2000 cenanya ISO 22000 geuningannya geuningan non teh lamun produk nu alus geuningannya pabrik nu alus ISO 22.000, ari kurang mah SP 22.000 gitu. Karena kayaknya tuh harusnya tuh semuanya tuh harusnya bermasalah kalau ningali cara produksi di McDonald kita. Acan dari Soun kemarin temuan lagi Soun dari Kang Indra. Tuh Bu lihat ya Soun teh kan kabayangnya dicepakeun kan eta tehnya digarang di sinar matahari siga kieu aya laler aya serangga, aya cicak, aya naon gitu ngiringan di dinya ya. Bener tuh. Kan nggak di gimana. Terus udah gitu kering kan? Keringnya langsung dipintal teman-teman. Terus langsung dikemas. Udah gitu dikonsumsi sama kita. Dibanjut tidak dengan air yang bisa membunuh kuman. Karena air bisa membunuh kuman itu kalau udah di atas 100 derajat Celcius. Ibu baru langsung teringatnya. Bener imah nengin heula itu dari cuanki lieur kene. Nah cuanki kan kita lagi prosesnya insya Allah mudah-mudahan ikhtiarnya adalah sedang membuat pabrik sendiri dan memperbaiki. Jadi tugas ibu teh ayeuna teh katakan Milda bayaran ka ibu jeung ka bapak teh. Hak ibu dan bapak tolong berikan. Karena hak itu akan dipakai untuk bikin pabrik baru. Untuk memperbaiki pabriknya Pak Adin, memperbaiki pabriknya Pak Asep, ya, gitu, Milda, ingat, ya, tanda tangan tuh si bapaknya, mau galin duit, anjir, tuh ya, ibaratnya, terus kemana, pokoknya ada nyari sigaan bahagianya, hidup di Bararada, dan sahabat sama Rudet, duit teh ayah, tercukup, wah kamu, gitu, ya.
Nah, kita lagi ikhtiar nih teman-teman untuk yang cuanki, kita mau bikin pabrik sendiri dan memperbaiki. Jadi kita tuh beli resep ini. Kita tuh minta Pak Asep, karena Pak Adi nggak mau ya, ini ceritanya ya teman-teman, perjuangan AQ untuk bisa menghilangkan lalat, tai kucing, tai berit, gitu kan ya, yang mungkin dikontaminasikan ke dalam produk kita. Ya Allah, astagfirullahaladzim, dijual dikurang lagi keajaiban ti Allah teh naon, baru dahat eta teh lain kasasean ti Allah teh naon, da atunya geranya ieu teh manehna teh nyetak cuan, nyetak geuningannya geus diolahnya pakai tangan coba bikin adonan siga basona kan dikieu pendapan jadi kita teh keuleuh pendapan bener, makanya gurina teh nya da atuh kira-kira mah teh kudu make pecing deui batas ya tai kan MS kan MS kita dah habat anger gurih sugan teh tina ikan sing horeng tina gawe jadi iya nyata ngadonan tina adonan tadi kaduk dikadukkan lebih kan karena kelek si adonan teh nepi geus eta mah nya hiji cenah encan pas ngadonan kitu tehnya di luhur teh teu make plafon kieu sareng laba-laba dan lain sebagainya. Eta laba-laba mun mun ieu kumaha nah nya dua cenah terus geus kitu teh kan dicetaknya cari ngogok sia nyetakna teh kieu nya keluar teh anak terus si ieu teh si nyiruna teh iraha dibersihan tak acan pernah dan ini jadi awal deui cenah pokna teh jadi si nyiru nanti can pernah dibersihan saumur aya eta jumalehna si nyiru can pernah diombehan karena eta tubuh eta anu ngagurihan teh lain ikan teh geus kitu teh kesan dan lain sebagainya dicetak kumaha eta dan nyetak nantinya bari ngarokok jadi ieu calacah ieu adonan ieu cetakan kopi bari ngarokok bari ngopi gitu nya bari ya kabayang teu Marisol bari neun hanya segala rupa bari barang dahar dan lain sebagainya itu yang mereka lakukan di sana geus digoreng ya digoreng Pak hari ieu katana sok dibersihan ada yang jadi anggo deui anggar sami gitu ya terus minyakna kumaha da DSF nya lira cenah diganti si minyak tehnya hidungnya sehingga gitunya geus kitu teh kan ditiriskannya teman-teman gitunya teh hidanya leres teh hidanya terus ka ditunya ditiriskan teh terus diawurkeun kana wadahnya sanes wadah artinya juga teras cek urang mah teras apa teras ieu lain di tembok lain ieu mah tina kayunya tina papan pasti papannya sampai dikepel can jadi wurwe kadinya minyak kadararandeut 10 tahun baru aja minyak teh tangga dangdut tangga lupa ya jadi setiap cuanki anu masih haleuh anu si minyakan teh wur kadinya gitu kan ya pokoknya mah geus we hideung ngadangdut dan lain sebagainya di dinya teh lamun teu diterpalan nah terpal urang mah terpal teh jangan tutupan urang lain gitu jangan ada makanan tapi kan kasih terpalnya tina warna biru teh jadi bodas berarti eta teh temen nempel nya lamun jekil mamarinya eta teh si terpal eta teh tah ulun nyeri beuteung nepikeun ka poe ayeuna teh miracle dari Allah keajaiban bener tuh tuh dokter Tirta boleh nggak aku jadi itu gitu jadi ambasadornya boleh nggak ikut ke pabriknya
Insya Allah ini sedang diperbaiki ya, insya Allah. Nah, untuk memperbaiki hal itu butuh dana, butuh komitmen. Nah, Pak Adin mah tidak akan berkomitmen. Alhamdulillah ada Pak Asep yang mau berkomitmen. Jangan diperbaiki kan meureun urang kudu jadi apal caranya. Naon wae bahan bakuna jadinya manehna jadi kudu buka-bukaannya dan diperbaiki supaya naon eta geuningan ajihan sok ngomong Bu iman hajuan kita geus bulukan padahal sami tapi nu ieu mah tiasa 8 bulan nu ieu mah sabulan geus bulukan gitu eta kitunya ajihannya aya meureun anu terkontaminasi gitu langsung gitu ya dikis dulu supaya mereka calon-calon bulukan. Lu kena keleknya eta anu lainna mah teu kana kelek teu nepi bulukan jadi ciri-ciri bulukan nepi kana kelek eta teh ya. Eta harus diperbaiki. Untuk memperbaiki dia teh harus buka-bukaan supaya dia mau buka-bukaan dan mau memperbaiki gitu ya, mau diperbaiki bukan memperbaiki diri mah diperbaiki dipanggilkan ke orang anu alus. Ibu teh sama bapak bayar 100 juta untuk mereka untuk open resep, tapi 100 juta itu dipakai untuk memperbaiki sarana dan prasarana, memperbaiki plafonnya, memperbaiki tempat produksinya, lantainya, memperbaiki alat-alatnya, membelikan mesin-mesinnya, kurang lebih seperti itu. Nah itu tuh komitmen tak tinggal batinya, akhirnya bati nukul bila sok dianyu gitu kayaknya. Alhamdulillahnya nu penting mata araranjeun we ibu mata ngajuknya abi mada sok dianyu ku jadi sorangan teh gitu kayaknya. Nah anu dianyu eta teh bade dianggo ayeuna mah kanggo open resepnya Pak Asep 100 juta. Memperbaiki semua di wilayah produksinya Pak Asep sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Di sini akan dibuat juga untuk bisa memperbaiki. Nah, wayahna kamu suun mah ibu teh rada mikir deui. Rada tarik heula ieu cuan ke gincannya dihitung-hitung teh butuh 1,3 M. Jangan memperbaiki cuan dihungkul. Jadi ini teh serius teman-teman, pekerjaan serius ya. Mohon ti kamari mah urang teh meunang miracle, tapi dan enggeus teh baru datangnya ayo we nya. Anu warahiwalnya, anu boroning hayang miracle nya. Pokona mah teuing pokona mah gitu kan. Ibu teh berarti kan kudu mikiran ayeuna mah jangan sampai hanya mendapatkan keajaiban dari Allah tadinya si cuan kita jadi diri beteung ka batur teh gitu kan ya. Terjadi non teh membuat orang lain teh jadi soalnya punya masalah lah gitu gara-gara kita gitu kan ya udah juga gitu. Ibu teh biayanya tuh besar gitu. Udah kita teh memperbaiki orang lain supaya mereka juga tetap bisa kerjasama dengan kita. Nah ibu teh nggak mau membunuh nih. Anggeus urang mah nyieun pabrik sorangan moal pesen deui ka maneh kan kitunya. Jadinya teh dipikirin dia juga supaya jadi sama baiknya sehingga nanti bisa untuk sama-sama produksi bareng, tetap produksi bareng gitu. Tidak meninggalkan mereka yang mau komitmen untuk memperbaiki. Karena kan si Gekir produksinya diperbaiki, tempat produksinya diperbaiki, alat produksinya diperbaiki, tapi misalnya tadi ayah kene tuh nyetak bari ngarokok, kan itu mah komitmen mereka ya. Jadi yang mau komitmen dan mau memperbaiki dan diperbaiki oleh kita. Nah seserius itu teman-teman, karena apa? Karena kita itu jualannya bukan jualan produk yang langsung dimakan. Kita harus memastikan ketika produk ini sebelum dimakan itu masih tetap dalam kondisi fresh, aman, selamat. Tong nepikeun ka ayeuna teh bisa selamat teh karena Allah masih kena nulungan. So Allah amat we sadetiknya kurang mahnya ya barudak ya barang gong wae bere tah hiji dikaluarkeunnya ku Allah tuh sesuatu yang selama ini Allah selamatkan sekarang tidak Allah selamatkan gitu kan. Nah kurang lebih itu yang terjadi dan kita mah hanya bisa berupaya untuk bisa memperbaiki
Tapi pasti keajaiban dari Allah kita butuhkan, benar nggak teman-teman? Paham ya sampai sini keajaiban Allah tuh salah satunya ada di mana? Pasti banyak beribu-ribu keajaiban yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, tapi kita tidak memaknai itu, gitu ya. Jadi balik lagi ke sini, maka untuk bisa memiliki Together Affluent Achieve Miracle ini, maka perasaan kita harus sama, peraturannya harus sama, pemikirannya harus sama. Kayak gimana sih perasaan SDM yang sama itu? Seluruh SDM menjalankan kontrol sosial secara sadar dan sinergis. Jadi perasaannya sama tuh kayak ya paham gak ya, perasaannya sama gitu kan? Mengartikan aturan perusahaan sama, mengartikan pekerjaannya sama dan lain sebagainya. Lalu peraturannya sama gitu ya. Jadi setelah pemikirannya sama dengan nih, visi misinya sama, perasaannya sama, lalu peraturannya sama, mau amar ma'ruf nahi munkar gitu kan ya, memimpin dengan konsisten, menerapkan aturan organisasi yang sesuai dengan sang pencipta, itu yang harus dilakukan oleh pemimpin. Semuanya tuh melakukan ini, semuanya menjalankan aturan, pemimpin menetapkan aturan dan konsisten untuk menetapkan aturan, lalu kita semuanya memiliki kafaah, himmah dan amanah. Jadi kita tuh memiliki kapasitas yang disamakan. Itu sebabnya kita membutuhkan training, ya. Para leader pikirkan setiap bulannya. Kalau sekarang teman-teman di sini nih, untuk menyamakan perasaan, untuk menyamakan aturan, kita itu sudah dihadirkan sesi rutinitas pagi ini. Ya, benar ya? Untuk persamaan sama, akidahnya sama, perasaan sama tuh akidahnya sama, adabnya sama, syariatnya sama, ya, peraturannya sama. Nah, lalu setelah itu ada yang namanya ini nih. SDM itu harus memiliki kafaah, himmah dan amanah. Dia memiliki tanggung jawab yang sama, gitu kan ya. Memikirkan saya punya tanggung jawab atas profesionalisme dan kapasitas. Ini saya harus punya kapasitas apa dalam pekerjaan? Tim, apa aja pikirkan sama leader. Leader gespogo, kamu tuh harus memahami yang namanya management skill. Makanya diadakan World Class Manager, diadakan Business Fundamental Skill. Nah, itu tuh perlu dipikirkan. Saya titipkan ke Miss Riri dan para leader untuk memikirkan. Karena kalau untuk 2 poin ini Miss Riri, teman-teman leader, kita sudah diakomodir dengan adanya rutinitas pagi ini. Saya nggak ngerti apakah nanti akan ada di sesi rutinitas pagi juga atau di luar rutinitas pagi untuk membentuk kafaah, himmah dan amanahnya ini, profesionalisme kerjanya, peningkatan kapasitas kerjanya, memahami amanahnya. Nah, kadang-kadang kita tuh suka lupa amanah saya tuh apa aja sih sebenarnya, nggak pernah mereview lagi. Kela-kela, ahli-ahli itu bukan tanggung jawab naon sih sebenarnya. Kela ieu teh, saukur kerja tanpa bisa disimpulkan ini teh naon sih sebenarnya lagi mengerjakan amanah yang mana. Itu sebabnya sama ibu juga dibantu. Selain nanti tolong dipikirkan, tolong ada komitmen dari para leader diorganisir oleh Miss Riri untuk mewujudkan SDM yang kafaah, himmah dan amanah ini. Ini nih yang sedang kita concernkan. Karena mungkin sekarang udah berjalan ya supaya taat aturan, walaupun ayo taat aturan misalnya gitu ya. Ada yang mau menyamakan visinya, menyamakan perasaannya, ini sudah dilakukan di rutinitas pagi, tapi meningkatkan kapasitas kerja, training untuk tim maupun untuk manajemen, untuk leader ini tuh masih minim, masih belum dijadikan concern. Yang akhirnya kita itu kesini itu jadinya nggak tahu bagaimana caranya untuk amanah, ya kan serem ya gitu kan, jadinya tuh kita juga kita bener-bener sih kerja teh Boroning bisa memperbaiki kualitas pekerjaan, kualitas hasil.
yang tadi begitu urgentnya ya gitu. Kan kayak gitu ya, kayak Pak Adin, kayak Pak Asep dan timnya mungkin nggak tahu aja, nggak ngerti ilmunya, nggak kafaah, nggak himmah, sehingga dia tahu-tahu dia tuh nggak amanah. Dia merasa dengan sudah bekerja dia sudah amanah, benar nggak? Tapi dia nggak tahu kalau kamu kerja sambil ngerokok, itu ternyata kamu tuh nggak amanah. Dia cuma nggak tahu aja. Itu sebabnya butuh diadakan yang namanya training, pengenalan. Apa sih sebetulnya yang menjadi concern atau yang harus digarisbawahi supaya kamu dalam pekerjaanmu bertanggung jawab, profesional, dan memiliki kapasitas yang unggul. Orang-orang yang seperti itu mampu amanah, profesional, memiliki kapasitas yang unggul, dia itu bahagia hidupnya teman-teman. Dia itu kalau misalnya udah kerja tuh ngerasain justru bukannya habis energinya, tapi ngerasain dalam pekerjaannya tuh dia tuh apa? Disebutkannya kan? Puas dengan diri mereka. Gitu. Jadi mereka tuh mendapatkan kepuasan setelah bekerja itu. Gini teman-teman, kadang-kadang kita suka males ya untuk memahami dengan lebih baik gitu kan. Apa sih sebenarnya tugas dan tanggung jawab kita? Bagaimana caranya kita bisa kerja dengan baik? Menilir. Kita gawe ke 1000 loba gawean teh gitu. Ayeuna kudu diajar oge. Kan riweuhnya lamun disebutkan karena logikanya mah. Tapi teman-teman, niscaya ya, teman-teman orang yang dia mengerti bagaimana apa aja yang megang banget gitu loh. Ilmunya tuh ada, megang banget, kabadanan, kapasitas. Itu tuh pulang kerja tuh semangat teman-teman. Tapi orang yang nggak ngerti apa aja sih amanah aku dan banyak hal lainnya yang menjadi PR dalam kehidupannya, itu tuh bisa bikin orang tersebut tuh pas masuk kerja aja dia udah lemes, nggak bergairah, nggak punya alasan kenapa harus kerja, dan nggak ngerti hasil kerjanya itu kayak gimana. Lempeng hanya mengeluarkan energi yang sebetulnya dia juga nggak ngerti kenapa harus dikeluarkan. Tapi orang yang memahami, megang banget kayak gitu, keluar kerjanya pun dengan rasa puas dan bahagia. Gitu teman-teman ya. Bismillah kita jadi orang yang seperti itu. Nah, tadi untuk menyamakan perasaan kita harus memahami visi misi perusahaan sehingga bisa punya pemikiran sama, perasaan sama, peraturan yang sama, dan langkah yang sama ya. Oke, next ke yang tim ini. Benar yang putih ini kan buat kalian, soalnya di sini pada halaludang ini buat aku. Aku mau abis lagi nyalat nih sama nama-nama yang nyalat kita. Ya, nah ternyata tim itu bisa rusak teman-teman. Nah, tim bisa rusak dan akhirnya tadi pertolongan Allah sedikit demi sedikit hilang dalam kehidupan kita. Ya, gitu ya, benar ya tadi. Oh, ada customer yang marah, ada mitra yang kecewa, gitu ya. Karena yang tadinya itu Allah itu bantu, sekarang Allah nggak mau bantu lagi. Karena ada kerusakan dalam tim. Keajaibannya hilang tadi. Ketika tim itu together everyone achieve miracle, atau setiap orang dalam organisasi tersebut mencapai yang namanya apa? Keajaiban. Nah sekarang itu keajaibannya sedikit demi sedikit Allah hilangkan karena adanya kerusakan tim. Nah seperti apa kerusakan tim itu? Apa yang membuat tim ini menjadi rusak? Yang pertama, visi, misi, dan tujuan tidak jelas, tidak dipahami oleh teman-teman. Udah ada pun tidak dipahami dan gagal, nggak mau paham. Nah yang kedua, nggak penting kayak tadi misalnya ya. Setiap pagi misalnya kita ngadain pembacaan visi, misi, value, dan tata tertib perusahaan, benar. Tapi nggak mau care, nggak mau peduli. Baca weh, ngerti, nggak pernah nanya ke leadernya. Ini tuh maksudnya apa visi ini teh? Emang pentingnya buat saya apa? Emang kalau dalam pekerjaan saya wujudnya kayak gimana kalau saya sudah satu visi, satu misi sama perusahaan tuh?
Kalau nggak pernah nanya kayak gitu, hanya cuman penting mah urang nggawe we lah. Tadi kalian akan lelah dengan pekerjaannya, dan yang kedua, semua orang mendapatkan akibatnya karena timnya rusak. Yang keduanya adalah mindsetnya tidak sama. Nah, misalnya yang satu punya pikirannya itu kerja itu adalah nu penting gawe balik ngehasilkan duit. Ada yang mikir gitu, ada yang berpikir enggak, yang namanya kerja itu beribadah. Ada tata caranya, ada rukunnya, ada syarat sahnya. Yang harus aku perhatikan, ada ilmunya, ada kapasitas yang harus aku terus kembangkan. Yang satu ke sini, yang satu ke situ. Itu akan membuat timnya rusak. Yang mau melakukan dengan baik akhirnya ke bawah menjadi tidak kebagian miracle-nya. Hanya gara-gara ada sebagian orang yang nggak mau untuk menyamakan pemikirannya. Kerja itu artinya apa sih buat kita? Ya, paham sampai sini teman-teman? Yang ketiganya adalah kebijakan dan SOP yang tidak jelas. Nah, makanya teman-teman juga kalau saya SOP itu adalah standar operasional prosedur yang Ibu bilang kalau dalam bahasa kitanya mah apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dalam pekerjaan saya. Kalau teman-teman belum mendapatkan SOP, mintalah kepada leadernya. Salaresna Kang Api apa yang boleh saya lakukan dan yang tidak boleh saya lakukan itu apa? Tolong kasih tahu supaya saya bisa mengerjakannya dengan baik. Gitu. Kalau belum ada, belum tahu, maka itulah yang akan menjadi tadi bibit-bibit tim rusak. Kayak tadi kan, ada yang sambil ngerokok, ada yang sambil ngorong merenya. Bisa jadi agak-agak atel, dirwayang merenya bisa. Biasanya bari kita tanya, gitu. Nah itu tuh karena tidak ada SOP tuh di Pak Asep, tuh di Pak Adin tuh nggak ada SOP-nya. Jadi boroni dianggap sebagai kesalahan, dianggap sebagai masalah karena tidak pernah tuh disampaikan kepada timnya apa sih sebetulnya yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Membuat SOP itu adalah tugasnya leader yang diajukan kepada manajemen, di-approve oleh manajemen dan silahkan untuk dilanjutkan kepada timnya. Lalu selanjutnya adalah struktur organisasi tidak memadai. Maksudnya tuh timnya tumpang tindih, gitunya. Jadi kurang orang tapi dibiarin, misalnya leadernya tuh nggak tahu. Ini tuh masalah terjadi karena kekurangan orang, misalnya gitu ya. Atau karena orang tersebut nggak tahu tadi amanah dia tuh apa, peran dia itu apa, tanggung jawab dia itu apa, dia nggak tahu. Itu yang bisa membuat tim kita rusak. Lalu kualifikasi SDM tidak memadai. Nah ini, dia tidak di training, dia tidak memahami pekerjaannya, dia tidak terus meningkatkan kapasitas kerjanya seiring dengan Allah memberikan rezeki kepadanya lebih besar. Dia tidak berpikir saya juga harus bisa menambah kapasitas saya. Itu artinya memang tugasnya dari kita sebagai pemimpin untuk bisa memberikan yang namanya training untuk peningkatan kapasitas sehingga jadilah kualifikasi SDM-nya memadai. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan lemah. Nah, kalau ada misalnya leader yang tidak memahami tugas sebagai leader itu apa aja, ini sudah dilakukan ya di grup leader ya, diajarkan tapi tidak diaplikasikan, tapi tidak dianggap itu sebagai amanah. Iya, diajarkan tapi tidak dijalankan misalnya gitu ya. Atau misalnya ada yang tidak satu rasa, satu pemikiran, satu langkah, satu tujuan, ada yang enggak gitu dibiarin. Males pagedruk, males jadi berantem, males jadi di bangedaan kutim. Nah misalnya gitu. Nah itulah wujud kepemimpinan yang lemah yang akhirnya dia ngagugusur mobil mogok. Terus kugu jelema teh embung ku urang teh di
antakeun. Yang lain akhirnya nggak dorong mobil mogok itu, yang nggak akan pernah berhasil. Yang seperti kemarin pernah disampaikan oleh istri ya, kasusnya Pak Hingga dan tim itu salah satu contoh dari kepemimpinan yang lemah. Komunikasi tidak mulus, nah gitu ya, jarang briefing harian, jarang evaluasi mingguan, jarang menilai KPI per bulan. Nah itu yang akan membuat kita itu tidak ada komunikasi. Jadi akhirnya bararuntuk sadayana teh, gitu ya. Lanjut adalah SDM tidak paham tupoksi. Tupoksi itu tugas pokok dan fungsinya. Dia tadi amanah abi teh naon sih? Gawean abi teh emang naon wae? Apa yang boleh tidak boleh saya lakukan itu nggak ngerti. Lalu budaya organisasi tidak berjalan. Nah, misalnya ya, itu kenapa rutinitas pagi kita mau dijalankan di sini supaya setiap orang yang ada di sini itu memahami budaya perusahaan, memahami tata tertib dan lain sebagainya. Ya, karena kalau enggak bisa jadi timnya rusak. Lalu program tidak menjawab kebutuhan atau tidak sesuai dengan visi. Nah, ini tuh misalnya tadi ada program training tapi tidak diselaraskan dengan visi. Misal cina ada training untuk memakai pakaian yang satu pasti bebas kuman, bersih dan lain sebagainya gitu ya, dan bebas aurat, misalnya gitu ya. Nah itu tuh istilahnya harusnya ke sana tapi tidak dilakukan gitu ya. Sudah ada trainingnya tapi tidak dijalankan. Itu juga bisa membuat program tidak menjawab kebutuhan atau tidak sesuai dengan visi. Lalu bekerja sebagai tugas saja, tidak ada passion. Passion tuh sesuatu yang membuat kita tuh ngerasa bahwa tadi aku puas setelah mengerjakannya. Jadi cuma tugas aja lihatnya tuh sebagai kewajiban, bukan sesuatu yang ini tuh pengen aku selesaikan, pengen aku pecahkan, pengen aku pecah telurkan, pengen kalau kemarin aku bisa bikin 50, sekarang aku pengen bisa bikin 60 gitu. Gimana cara terbaiknya? Jadi kenapa ya di pekerjaanku suka ada aja ketemu sama yang namanya lalat? Gimana caranya lalat nggak ada? Nah itu tuh bekerja dengan passion, kurang lebih gitu ya. Lalu masalah keluarga terbawa ke kantor. Nah ini juga sama ya. Jadi itu sebabnya ada yang namanya counseling, adanya yang namanya WIFO. Itu tuh untuk bisa membantu teman-teman supaya teman-teman itu masalah keluarganya pun dipikirin loh sama perusahaan. Gitu ya, jadi jangan dibawa itu akhirnya kitanya nggak mungkin nggak dibawa ayo beresin bareng-bareng ya. Jadi teman-teman kalau ada sesi WIFO, ada sesi counseling, pakai dengan sebaik-baiknya supaya apa? Kita tetap menjadi pribadi yang sehat, kita menjadi pribadi yang terus bisa memiliki energi yang besar untuk bisa mencapai banyak hal dalam kehidupannya teman-teman. Lalu kondisi tubuh kurang mendukung atau 4 kan? Lemah, letih, lesu. Love you. Oh, love you now nih. Oh, lunglai. Oh, bener. Bener. Cuma love you. Lemah, letih, lesu, love you. Gitu ya. Jadi, nah ini juga ibu tuh sampai suka kayak gini. Itu Isya kan pekerjaan Isya teh sekolahnya terus dibayarnya ke orang tua sekolah teh dibayar. Tapi pegawainya teh ngagawe kurang sekolah teh. Di isuk-isuk teh bangun kan mereka jam 3. Dari jam 3 itu mereka tahfiz, terus sama ada yang namanya kayak gini, apa disebut pengarahan lah gitu ya. Dari pesantren apa tuh kultum kuliah 70 menit misalnya gitu ya. Terus udah kayak gitu sholat subuh, ngaji gitu kan apa ada ibu juga nggak tahu yang di boarding mereka itu ada apa aja. Pokoknya ada kegiatan boarding sampai akhirnya dia siap-siap dan sarapan dan sekolah. Sekolah mulai dari jam 7 sampai dengan jam 3 sore. Itu sekolah, full sekolah. Makanya kalau di sekolah Isa selain boardingnya dapat, selain urusan agamanya juga dapat, urusan sekolahnya juga alhamdulillah. Itu tuh 80% lulusannya itu masuk ke negeri tanpa tes. Jadi I1 ranking ke-48. Ya, kebayang nggak? I1 ranking 48. Tapi
kemarin tuh udah bisa lulus tes di Telkom University, kelas internasional, padahal ranking-nya 48. Berarti kan persaingannya ketat ya, anak-anaknya tuh kurang lebih sama lah gitu, beda koma-komaan gitu. Si Isawa yang ranking 48-nya udah bisa masuk ke ke universitas yang prestisius dan kelas internasional pula. Terus dapat juga di IPB tanpa testing, hanya pakai raport. Itu yang namanya ranking 48, itu yang ranking izin aku banget. Ya, berarti kan sekolah itu di urusan pendidikannya unggul, bener nggak? Karena 80% masuk perguruan negeri, tinggi negeri tanpa tes. Semuanya pakai jalur raport, 80% tuh. Berarti bagus ya, bener nggak kualitas pendidikannya? Karena di Bogor itu dia itu masuk 5 besar, gitu sebagai yang sekolah yang baik gitu kan dari sisi akademiknya. Nah, yang tiganya itu 2 kalau nggak salah, 2 apa 3 ya? Sekolah Kristen kan, sekolah Kristen di Bangla udah biasa ya, mereka tuh katanya kualitasnya bagus ya, gitu kan ya. Yang satu sekolah negeri, yang satu pesantren, 2 kalau nggak salah pesantren, 2 lagi sekolah Katolik. Nah, teman-teman, dari jam 3 itu udah boarding lagi, halakoh lah, belum dia harus nyuci, belum harus apa gitu kan ya, harus les. Ada juga kegiatan organisasi OSIS itu setiap hari ada, dan itu nggak berhenti sampai jam 11 malam. Mereka itu wajib tidurnya jam 11 malam, jam 3 harus bangun lagi. Terus seperti itu. Itu dari SMP tuh udah kayak gitu. Di sekolah tersebut tuh 4 jam itu adalah waktu cukup untuk mereka tidur. Dan hanya dikasih waktu tidur itu pas Khairullah dari zuhur. Itu pas pertama kali datang ke situ Isa tipes. Pokoknya udah kalau udah pulang ke rumah leha-leha ke sana pasti gering. Sekarang juga gitu. Di rumah kan leha-leha nih. Babai insan tama, aku mau istirahat dulu cenanya. Itu gering pasti. Pas balik dari ke insan tama teh. Karena polanya terus kayak gitu. Gitu ya. Jadi dia ada 3. Dia belajar untuk akademis iya, lalu untuk kegiatan OSIS seperti kemarin yang ke Korea dan lain sebagainya gitu kan ya, keliling Indonesia dan lain sebagainya iya, dikerjain sendiri, dipikirin sendiri, duitnya nyari sendiri, dia ditanyakan duit. Terus yang ketiganya urusan masalah tadi tahfiz, masalah akidah, syariat, halakoh dan lain sebagainya juga iya. Jadi full di sana tuh, itu nggak ada istirahatnya cuma 4 jam di malam hari, dan di siang harinya itu yang 15 menit dikasih waktu tidur setelah sholat zuhur, sebelum makan. Kayak gitu. Dan pulang ke sana pasti tipes. Tiap pulang dari sini, di sana pasti sakit dulu. Karena perbedaan kebiasaan. Jadi ternyata orang kalau dilatih mampu seperti itu, sprint kayak gitu. Nggak ngasih waktu buat belajar teman-teman, nggak ngasih waktu belajar buat bikin PR misalnya gitu ya, nggak bisa. Dia harus mikirin PR beres di sekolah. Dia mikirin waktunya harus dapat dan lain sebagainya harus cukup. Itu dilakukan oleh mereka gitu, anak SMP dan SMA. Ya hasilnya seperti itu, alhamdulillah gitu ya, hasil kerja keras mereka. Dan itu kita bayar ke sekolah teman-teman untuk mendapatkan seperti itu. Akhirnya nih pas ketika Isya setiap pulang dari rumah itu sakit, apakah ibu ngomong kayak gini? Banyak loh orang tua yang ngomong kayak gini kalau pas pertemuan orang tua. Maaf ya bapak ibu, anak saya tuh beda. Anak saya tuh tiap kalau misalnya udah ditusuk sakit, anak saya tuh kasihan saya melihatnya. Boleh nggak kalau anak saya itu ada kegiatan organisasi dibantu aja dananya dari orang tua dan mau harganya. Soalnya saya kasihan anak saya kan nggak boleh dikasih uang gitu ya. Jadi dia harus nyari uang sendiri gitu kan dengan teuing kudu kumaha carana. Boleh nggak anak saya tuh dikasih uang? Soalnya kasihan sekolah aja udah riweuh, boarding aja udah riweuh, cuma gitu ya. Sekarang kudu nyari duit, saya mah teu sanggup, cina gitu. Banyak orang tua tuh yang seperti itu. Padahal dia mah anaknya istilahnya normal. Si Isa mah 4 tahun ke sekolah oge.
Jadi tiba-tiba lulus SMA, selama SMP 4 tahun dia nggak sekolah sama sekali. Kebayang dong tiba-tiba masuk SMA, siga kumaha kalang kabutna, siga kumaha gitu. Padahal mereka mah anak-anak normal. Nah, si Isa kan utah-utahnya, mama, Isa teh ada matematika Isa tuh tentil, malu sama orang, gitu ya. Jadi gerintek kadang-kadang gitu juga karena dipicu tetap dia harus berprestasi tapi dengan waktu yang sangat sedikit dan waktu istirahat yang sangat sedikit. Dan akhirnya yang ibu lakukan ke Isya seperti apa? Dengerin ya, orang yang sakit di sana tuh kalau sakit disuruh nanda tangan. Kalau sakitnya dalam satu semester tuh 6 bulan, lebih daripada 6 hari dia harus tanda tangan beserta orang tuanya. Kalau di semester selanjutnya dia masih seperti itu, absensinya itu harus tanda tangan surat komitmen boleh tidak naik kelas. Dia hanya dikasih 6 hari selain izin sakit. Izin sakit pun dianggapnya itu dia mau berkomitmen untuk tidak naik kelas. Kebayang nggak? Nah, kemarin ibu juga sama tanda tangan karena dia umroh kemarin. Bisa dibawa umroh kan berarti kan lebih kan dari itu kan, udah ada sakitnya. Jadi pas sakit, mah bisa sakit, tapi kan Isa udah nggak ada jatah lagi izin. Kan sampai gitu anaknya. Ya sok atuh sa, Bismillah. Insya Allah kamu bayangin apa kegiatan di sekolahmu yang membuat kamu itu bahagia, membuat kamu tuh semangat. Cowok yang mana? Coba ingat-ingat yang bikin kamu semangat sampai gitu ibu tuh ya. Siapa yang kata ngarannya teh sah gini yang lucu kisah teh gini lucu. Sok gimana tuh pikir? Ini lucu nih kamu tuh bener gitu. Ibu sampai mikirin gitu supaya sakit kamu bisa kamu taklukkan. Jangan nyerah nak. Sok Bismillah. Iya, kamu nggak mau ini terjadi, tapi ini terjadi. Sok pikirin. Malah aku ibu aja. Nah apa pada udah waktunya kamu suka sama laki-laki. Kasih tahu mama siapa anak laki-laki yang kamu sukai. Ada mama jadi ini jadi cager sih ya. Diajakin ngomongin orang yang dia kece, dia jadi cager, jadi semangat gitu. Sok pikirin, kapan coba kalau diam di kamar kamu nggak akan ketemu tuh sama anak itu. Si mama gitu ya, tapi semangat dia teh. Nah ternyata rasa lelah, rasa sakit itu bisa hilang dengan passionate. Jadi di mereka itu ya di sekolahnya itu balik lagi, dia ngambil haknya untuk sakit aja, dia harus tetap konsekuensinya nggak naik kelas. Berarti dalam setahun, kalau 12 hari dia sakit, itu dia mau untuk bisa mendapatkan predikat tidak naik kelas. Gitu. Jadi memang akhirnya dituntutnya tuh seperti itu. Hal apa yang bisa membuat kamu semangat di sekolah, semangat mengerjakan bonding, semangat halakoh, semangat lain sebagainya, semangat tahfiz dan lain-lain. Nah seperti itulah teman-teman. Jadi karena sampai ibu bilang kayak gini, saya nggak apa-apa. Kok mah nggak manusiawi ya sekolahku, kalau sakit gimana? Emang asli loh, ada yang sampai di DO karena sakit. Tapi di DO-nya itu dia boleh sekolah hanya di rumah saja. Dia boleh jadi lulusan dari Insan Tama, ujian lewat Insan Tama, tapi nggak boleh belajar lagi di Insan Tama. Jadi dia boleh ujiannya itu ujian di Insan Tama, keluaran Insan Tama, tapi nggak boleh belajar lagi di Insan Tama. Sampai gitu loh. Ada yang sakit tuh memang sakit bawaan, yang sakit udah kayak sakit jantung dengannya bawaan yang nggak bisa lagi. Ya itu mah qadar Allah, tapi memang akhirnya komitmen dengan hal itu gitu kan si anak dan orang tuanya juga. Nah teman-teman sampai segitunya, dan ibu bilang wajar yang namanya sekolah kayak gitu karena orang yang gampang sakit itu nggak bernilai. Maka kita yang harus bisa, selain kita menjaga tubuh kita yang harus berpikir bagaimana supaya mendorong sel-sel tubuh kita ini sehat, berenergi terus, recharge terus. Karena di mereka itu tidak ada ruang untuk orang yang gampang sakit. Benar-benar dibuang teman-teman. Boleh lulus atas nama Insan Tama, tapi nggak boleh
sekolah di Insan Talon. Kebayang nggak boleh belajar di Insan Talon sampai segitunya. Ya gitu ya teman-teman. Jadi ini juga sesuatu yang memang ini. Nah, tidak bahagia katanya ya, tidak naon itu tidaklah pokoknya tidak berkah dan tidak bahagia. Jadi balik lagi ya teman-teman, keberkahan akan kita hadirkan dengan kita selalu ada di rutinitas pagi ini. Kebahagiaan kita hadirkan ketika ada sesi Bible, ada sesi counseling. Maka maksimalkan hal tersebut dan jangan pernah teman-teman itu hanya mengandalkan tadi bekerja itu hanya untuk mencapai tugasnya, tapi untuk bisa mencapai tadi kita mampu dengan pekerjaan kita itu bertumbuh menjadi orang-orang yang terus memiliki kapasitas yang menjulang, yang sampai akhirnya mampu menumbuhkan ya, mewujudkan visi Allah menciptakan kita, mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah, memberikan ya kebaikan kepada umat, kebermanfaatan kepada umat, yang ketiganya adalah mampu menolong agama Allah. Harus punya keprimaan seperti itu, harus sibuk, karena kamu kalau nggak sibuk dalam kebaikan maka kamu akan sibuk dalam keburukan, betul, dalam kemaksiatan. Jadi memang harus sibuk, memang harus lelah, memang harus capek. Itulah esensi kita ada di dunia. Karena kalau enggak, kita akan sibuk dalam kemaksiatan atau berleha-leha dalam kemaksiatan. Nonton gini, ada yang seksi nih, gitu ya. Ada yang lucu nih, misalnya gitu ya. Jadi online deh, kayaknya lebih mudah daripada gawe, misalnya gitu ya. Ada yang sekarang juga katanya ada yang nilep duit KPPS untuk dipakai judi online tuh. Ada kan ya? Kan? Saking aneh-anehnya gitu ya. Mikirnya mendingan judi online dibanding gawe tuh kayak gitu akhirnya. Dan itu aja dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Insya Allah di selanjutnya Ibu akan memberikan arahan-arahan yang lain untuk bisa membuat teman-teman semakin memahami kafaahnya, hikmahnya, dan amanahnya. Insya Allah ya, di pertemuan selanjutnya. Besok Ibu izin akan pergi dulu, gitu kan. Insya Allah Ibu mau ke Jepang untuk bisa membantu mewujudkan. Nah ini kalau teman-teman udah beruntung banget ya Ibu. Ibu mana gampang tuh kan ya di kemana-mana Ogi. Coba urang jadi gawe. Hey Marisol, aku tuh ya sebelum aku kerja 8 tahun di bank yang nggak cukup itu ya duitnya. Aku tuh ya SMP, SMA, kuliah itu aku mah jualan. Yuk manggul, yuk jadi tegawnya gitu, jualan ngumpul, kuliah teh asli. Jadi jualan ngumpul, pakai ransel. Jadi dia budak si Isa. Kuliah mau ransel, dia membiayai kuliahnya aku dan membiayai anakku dan bawa anak. Aku teh kuliah kayak gitu teman-teman. Kuliah dia, masuk anak kudu anger, boga duit kudu daerah. Karena tingkat 2 udah nikah, tingkat 3 udah punya anak. Aku tuh. Jadi ripuh, pernah ngalaman ripuh lah yang jadi boker. Udah gitu kerja di bank 8 tahun. Ya, gawe di bank hanya keunnya pas status tanta. Gawe teh namun batur can mayar hutang, urang can bisa balik. Aslinya kan suka gini ya. Nagih Pak iraha komitmen bade nagih bade mayar mun enyin tah. Geus kitu teh teu malalaya urang teu bisa balik. Aslina. Nah itu selama aku 8 tahun di bank tuh seperti itu ya. Rudet mikiran duit batur, jeung batur teu bayar duit gitu kan jadi teh. Itu 8 tahun. Nah itu sih nggak punya apa-apa beneran ya saukur bisa hirup, nggak saukur bisa nyekolakeun budak. Teboga naon teman-teman sampai akhirnya keluar tahun 2013. Berapa tahun itu usaha sampai tahun 2022 baru ngerasain
aku bisa mendapatkan apa yang selama ini sudah aku tuliskan dalam doa-doaku, sudah aku ikhtiarkan. Salah satunya, ibu mah kondisi teboga duit beli buku peradaban Islam itu sama ibu masih kebeli, upayain beli. Tiap hari dibaca sampai detik ini, dari tahun 2014 dibeliin sama Pak Oki, beli dari Pak Oki sampai hari ini itu buku masih dibaca. Ensiklopedia Peradaban Islam, karena dari kecil punya cita-citanya pengen bisa keliling dunia gitu, karena ingin memastikan bahwa saya menjadi salah satu yang mewujudkan peradaban tersebut. Dan itu yang akhirnya membuat saya mendorong anak saya harus bisa menaklukkan sebuah peradaban. Sekolah nepikan tak kudu luar negeri, anak kamu tugasnya menaklukkan peradaban. Nikah dengan seorang pendakwah, pengusaha pendakwah yang bisa membuka peradaban di luar negeri. Salah satunya sekarang ke Jepang itu untuk bertemu dengan orang Indonesia yang menikah dengan orang Jepang, yaitu Mr. Sugimoto. Istrinya tuh orang Indonesia, orang Cilacap, namanya Bu Purwanti. Nikah sama Mr. Sugimoto di Jepang sekarang luar biasa, viral banget. Setiap hari orang Jepang itu dimuslimkan oleh beliau. Itu karena siapa? Yang memuslimkannya siapa pertama kali? Purwantinya. Isya, kamu harus kayak Ibu Purwanti. Ayo kita ketemu dengan Ibu Purwanti. Insya Allah, jadi hari besok insya Allah Ibu ke Jepang itu untuk bisa saat ini mewujudkan cita-cita Ibu selama ini untuk diri Ibu, dan diwariskan juga cita-cita tersebut ke anak. Dan karena Ibu balik begini, kita bisa returnya atau maksudnya retur sih bapaknya di Mr. Sugimoto itu bisa ya lumayan ya punya si kisah orang jutungkeun gitu ya. Jadi memang Ibu tuh salah satu, kalau kata teman-teman Ibu juga sangat komitmen dengan apa yang sudah dituliskannya. Tuh bisa ke luar negeri nak beli buku gitu. Jadi kalau kalian sekarang mau iri sama aku, jangan gitu, bukunya gitu, belum kan, makanya jangan iri ya. Jadi ujung-ujung kalau teh merek lalu pernah minta, itu sebenarnya karena keajaiban, dia nggak bisa, ya. Nah, makanya Ibu juga sama, ini juga keajaiban. Ibu nggak pernah mau ke Jepang tadinya, tapi gara-gara diajak ke London sama Pak Oki dan terjadi, dan anak aku Era, ya katanya mah, Isya, kita ke London ya, Pak Oki mau ada pameran, daripada bayar kargo, bayar rek dipanggulikeun Isya tiket, Isya pangawakeun barang, jadi budak rek kita bawa barang kan gimana mah. Geus izin lah ka direktur kesiswaan mah, ka kepala sekolah mah, ka guru mah, ka boardingnya mah, ka muslim dan musliman geus eta teh geus izin. Diberi izin asal membantu untuk bisa melihat di sana teh ada apa untuk nanti LKMA tahun selanjutnya, gitu istilahnya mah. Cik di London teh aya naon supaya nanti kalau kemarin kamu LKMA-nya ke Korea, nanti tahun depan itu ke London gitu kan. Terus gitu si Nabila, Elsa, si Amilda terjadi daerah gue tak curi, mama pengen keluar di sama insan taman malu, udah dikasih tugas udah apa terus yang nggak jadi. Ini kan tuh Ibu tadi neangan destinasi lain dan mencari alasan lain yang bisa kehontal, ya akhirnya keluarlah destinasi tersebut di tanggal yang sama dengan tanggal sarua jeung mereka dan terjadi eta. Dapatlah ke Jepang dengan harga yang lumayan lah, murah lah ya gitu ya dibanding ke London mah. Nah ditambah dengan supaya tetap bisa tercapai tadi ya, apa nih? Saya memang punya tugas untuk ke Jepang sekarang, tapi apa yang bisa mendekatkan dengan tujuan saya selama ini, dengan tujuan saya kepada Allah? Apa nih ke Jepang ini buat Allahnya itu apa? Itu tuh dirunutin semua cita-cita sampai akhirnya mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kemudahan, kelancaran, pertolongan, perlindungan. Insya Allah mudah-mudahan mendapatkan apa yang dimaksud ya tadi ya. Ibu pengen bisa menjadi orang yang seperti yang sudah dibuktikan oleh Ibu Purwanti, menaklukkan peradaban di negara orang yang di sana itu membutuhkan Islam sebagai solusi hidupnya, dan akhirnya bisa luar biasa mampu untuk membangun peradaban Jepang yang hampir punah, yang mati
Sekarang banyak orang yang menjadi tercerahkan dengan keimanan kemuslimannya, dari seorang Purwanti dari Cilacap yang akhirnya bisa mendorong suami menjadi pendakwah di sana, menjadi seseorang yang mampu membangun peradaban di sana. Sok teman-teman miliki cita-cita gitu, dan abi ge baheula sarua siga barudak siga ayeuna teman-teman. Abi teh tukang ngegandong. Abi ibu teh ya, SMA itu jualan Tupperware. Asli dari SMP SMA itu jualan Tupperware, karena uang yang dikasih sama Mak Iya itu pasti nggak cukup. Mak Iya itu untuk bayar LKS aja ngambek. Dan suratnya atau kudu kumaha di teh. Pada saat kuliah kudu pakai LKS ngambek. Jadi ibu mikir sorangan beli LKS daripada hantu mencarikan pokoknya jadi sampah gitu kan ya, karena jadi memang nggak mudah ibu juga sampai ke tahap ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman jangan lihat hari ini, tapi lihat bahwa saya juga pernah ada di posisi teman-teman yang harus memikirkan luar biasa pekerjaan demi pekerjaan, tapi jangan pernah meniadakan waktu untuk bermimpi dan mewujudkan mimpi tersebut. Minimal beli buku heula. Tah sabaraha tahun timiti ibu beli buku tahun 2014, 10 tahun. Baru di tahun 2024 ini Allah kasih ibu bisa ke Turki, ibu bisa umroh, ibu bisa ke Thailand, ibu bisa ke KL, ibu bisa sekarang salah satunya ke Jepang. Itu 10 tahun dari beli buku ya gitu. Kerjanya dari sebelum beli buku gitu ya. Itu aja dari ibu. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi penyemangat buat teman-teman, dan mudah-mudahan kealaman sadayana ku teman-teman. Itu kenapa ibu ngasih guru ke teman-teman, supaya teman-teman bisa merasakan keajaiban dari Allah, pertolongan Allah dari ibu, bisa dapatkan juga, dan teman-teman berhak untuk mendapatkan lebih baik daripada yang ibu dapatkan. Ya, gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, materi dari Budian ini dimulai dari cuan kita Adin sampai